kita harus beralih ke narasumber berikutnya. Materi kita berikutnya adalah upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ratna Budi Hapsari, MKM. Ibu Ratna adalah Koordinator Substansi HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual. Bu Ratna, apakah sudah join? Sudah, Mbak Ria. Oke, terima kasih Bu kepada Ibu Ratna, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ria. Selamat siang teman-teman semua di Universitas Udayana. Selamat siang Dokter Indah. Ini kawan saya, Dokter Indah. Jadi kita Iya, ternyata Bu Ratnanya, Bu Ratna toh. Iya. Iya, Dokter Indah satu angkatan dengan saya. Jadi reuninya di sini di dalam Zoom ya. Sebelumnya juga memang saya di PTM ini, cuman sebentar terlempar lagi ke tempat yang lain dan senang sekali bisa bergabung di acara yang cukup penting ini, orientasi program kampus sehat, karena kita mau menjadi negara yang unggul dengan generasi yang sehat di dalamnya. Izin saya share untuk tugas yang diberikan kepada Direktorat P2PML untuk menyampaikan bagaimana pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Mestinya nih Bu Nadia nih yang mau hadir, Mbak Ria, Bu Indah, dan Bapak Ibu sekalian, tapi beliau jadi sekarang ini kan lagi menjelang Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember ya. Seminggu terakhir ini memang kita ada serangkaian kegiatan yang beliau tidak bisa tinggalkan, apalagi hari H-1 ini. Jadi beliau sibuk sekali dan menugaskan saya untuk menggantikan beliau pada acara ini. Mohon izin supaya mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari penyampaian informasi yang akan diberikan pada kesempatan pertemuan ini. Mungkin teman-teman sekalian, saya panggilnya teman-teman aja deh, karena ya mungkin sebagian besarnya ada di bawah saya usianya, sebagian besar ada juga yang mungkin di atas saya, jadi saya panggil teman-teman saja. Teman-teman, kalau kita lihat potret dari data baik dari IMEI ataupun data BPJS Kesehatan tentang beban penyakit penyebab kematian tertinggi dan juga yang menelan biaya yang paling besar untuk penanganannya. Di situ kita lihat ada tuberkulosis termasuk di dalamnya, kemudian ada penyakit diare, dan sebagian besarnya memang penyakit tidak menular ya, karena itu saya rasa tepatlah kalau Direktorat P2PTM menyasar berbagai cara gitu untuk bisa menurunkan angka kesakitan dan juga kematian akibat penyakit tidak menular, karena memang biaya beban yang kita harus tanggung, negara harus tanggung, dan masyarakat harus tanggung untuk penyakit tidak menular itu cukup besar. Di samping itu kita masih punya beban dengan penyakit menular. Kalau diambil hanya yang bagian penyakit menularnya saja, maka dari data National Health Analysis tahun 2019, dari potret belanja kesehatan untuk pengendalian penyakit menular dari JKN, ini biaya yang dibutuhkan kalau di total cukup banyak ya untuk penyakit menular. JKN pada upaya pengendalian penyakit menular paling tinggi adalah untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan, kemudian diare sebesar 26,9% dan tuberkulosis 10,9%. Sementara itu, pemanfaatan layanan untuk imunisasi dengan menggunakan anggaran dari JKN ini masih cukup rendah. Pelaksanaan imunisasi mengacu pada Permenkes 12 tahun 2017 ya tentang penyelenggaraan imunisasi, dan di JKN mengikuti pola pembayaran kapitasi di FKTP. Dan ini pemanfaatannya masih rendah gitu, sangat harusnya imunisasinya harusnya biayanya besar supaya biaya-biaya untuk penyakit menular yang lain itu bisa turun ya dengan kita meningkatkan cakupan imunisasi.
Ya, mungkin setelah ini saya akan sampaikan beberapa informasi dasar penyakit menular yang cukup menyebabkan beban bagi masyarakat, bagi kesehatan masyarakat kita ya, yaitu yang pertama tuberkulosis. Nah ini teman-teman, permasalahannya di tuberkulosis adalah kita ini adalah negara terbesar ketiga di dunia dalam hal punya kasus tuberkulosis ya. Jadi Indonesia ketiga setelah India dan Cina. Mortalitasnya cukup besar, 93.000 orang per tahun gitu. Jadi ini memang menjadi masalah yang belum bisa kita selesaikan dengan baik di Indonesia, karena itu masih menjadi program prioritas untuk pengendalian penyakit menular. Hal yang masih jadi PR di dalam pengendalian tuberkulosis adalah angka insidensinya masih cukup tinggi, kemudian sementara persentase keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau success rate-nya itu masih belum mencapai target ke 90% di 2021. Di Oktober 2021 saja capaiannya baru 76,4%, dan sepertinya akan sulit mengejar target 90% sampai ke akhir tahun 2021 ya. Lalu cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis ini masih jauh dari target 85% di tahun 2021. Jadi pencapaian kita baru 32,8%. Nah, kalau kita lihat bahwa sukses rate-nya belum mencapai target, kemudian penemuan dan pengobatannya juga cakupannya masih rendah, hal yang paling bisa kita pikirkan sebagai satu konsekuensi logisnya adalah berarti kasus tuberkulosis yang ada di masyarakat itu masih banyak dong yang belum ditemukan gitu, dan berarti di situ berarti masih banyak juga kasus yang sudah belum ditemukan, dia juga pastinya belum diobati gitu. Artinya risiko untuk penularan tuberkulosis masih cukup masih menghantui masyarakat kita ya, masih menghantui kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah ini adalah data angka success rate kita ya dari tahun 2015 sampai 2019. Kalau dilihat di sini, rata-rata persentase kasus yang tidak memiliki evaluasi hasil pengobatan itu sebesar 7% per tahunnya. Dan rata-rata persentase kasus lost to follow up itu sekitar 6% setiap tahunnya. Teman-teman sekalian, hal yang digarisbawahi oleh Kementerian Kesehatan adalah underdiagnosis ya. Kalau yang under reporting itu kan masalahnya di pemberi layanan ya, tapi di kita yang perlu kita garisbawahi adalah tentang undetected atau underdiagnosis cases ini, di mana orang yang sakit tuberkulosis itu tapi belum mengakses layanan berkisar 22% dari insiden atau setara dengan 185.000 kasus pada tahun 2020. Berarti orang ini masih sangat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Berikutnya adalah informasi dasar tentang HIV/AIDS dan juga penyakit infeksi menular seksual. Teman-teman sekalian, tentu kita tahu bahwa HIV adalah virus yang kalau menginfeksi manusia maka dia menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Ketika virus ini menginfeksi tubuh manusia, maka virusnya akan terus ada di tubuh manusia dan mengakibatkan berbagai kondisi yang akibat dari penurunan kekebalan tubuh, sehingga memungkinkan orang itu untuk mengalami infeksi-infeksi yang lainnya yang kita sebut sebagai infeksi oportunistik ya, dan membuat orang itu kalau tidak diobati segera itu akan jatuh pada kondisi AIDS. Dia mengalami sekumpulan gejala yang kumpulan gejala dan tanda klinis ini terjadi karena penurunan kekebalan tubuh. Ini bagaimana bukan siklus ya, tapi perkembangan dari suatu infeksi HIV menjadi AIDS. Kita sudah tahu barangkali ya semuanya ya, dibutuhkan kira-kira 1-2 tahun untuk menjadi AIDS kalau tidak diobati sejak dia terinfeksi.
ketika virusnya itu sudah masuk ke dalam darah, itu secara umum dia memang sudah bisa menularkan kepada orang lain. Kalau seseorang terinfeksi HIV, maka dia seterusnya akan terkonfirmasi HIV. Jadi virusnya nggak akan hilang. Beda dengan kalau tuberkulosis ya, bisa jadi orang yang terinfeksi tuberkulosis kalau diobati dengan baik maka kuman tuberkulosisnya itu bisa hilang. Sementara kalau HIV enggak, artinya pengobatan untuk HIV akan berlangsung seumur hidup. Karena itu pencegahan menjadi hal yang paling utama di dalam kita menanggulangi penyakit HIV dan juga infeksi menular seksual. Teman-teman sekalian, sebenarnya penularan HIV ini kan sesuatu yang sangat bisa kita cegah karena dia tidak mudah menular juga sebenarnya. Untuk menular ya, virus itu harus keluar dari tubuh manusia yang terinfeksi. Virusnya juga harus dalam keadaan hidup ketika dia keluar sampai dia kemudian memperbanyak diri dan jumlahnya harus cukup untuk masuk menginfeksi ke tubuh orang lainnya lagi. Jadi dari prinsip ini kita lihat bahwa sebenarnya penularan HIV tidak segitu gampangnya gitu. Artinya sebenarnya pencegahannya harusnya juga mudah gitu ya. Nah ini HIV itu terutama ditemukan pada darah, kemudian cairan sperma, cairan vagina, dan juga pada air susu ibu. Menghindari infeksi HIV ya kita hindari aja yang empat spesimen terbanyak di mana virus HIV ditemukan, yaitu darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga air susu ibu. Nah, HIV itu tidak tidak mudah menular, dia cara penularannya sangat terbatas. Melalui hubungan seksual, kemudian berbagi jarum suntik, atau terinfeksi produk darah dan organ tubuh yang terkontaminasi virus, lalu bisa juga penularan dari ibu yang positif HIV ke janin yang dikandung ketika dia hamil. Mestinya sih gitu, kalau lihat dari sini mestinya gampang nih kita mengatasi HIV, tapi ternyata tidak segampang itu. Ya, HIV tidak menularkan melalui ciuman ya, ciuman yang biasa-biasa aja ya, bukan ciuman yang kemudian menimbulkan luka ya. Kemudian pelukan, menggunakan toilet bersama, bersentuhan tangan, memakai alat makan bersama, kemudian gigitan nyamuk, dan tinggal serumah. Teman-teman sekalian, tadi penularan HIV itu sebenarnya kan sangat terbatas ya. Nah, dari penularan yang terbatas itu sudah diidentifikasi kelompok mana sih yang paling berisiko terinfeksi HIV. Jadi ada 8 kelompok populasi yang berisiko terinfeksi HIV, yaitu yang pertama wanita pekerja seksual, kemudian pengguna nafsa suntik, lalu LSL ya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, kemudian waria atau transgender, lalu pasien tuberkulosis, ibu hamil. Nah, ibu hamil ini punya risiko terinfeksi HIV nih ternyata ya. Kemudian warga binaan pemasyarakatan dan juga pasien infeksi menular seksual. Teman-teman sekalian, HIV itu ketika dia menginfeksi manusia pertama kali biasanya memang tidak bisa dikenali dengan cepat gitu ya. Dia hanya bisa dikenali kalau sudah masuk ke dalam kondisi AIDS ya. Kalau sebelum masuk kondisi AIDS biasanya orangnya kelihatannya sehat-sehat saja dan dia hanya bisa diketahui terinfeksi kalau dia menjalani pemeriksaan. Pengidap HIV, orang yang terinfeksi HIV dan penderita AIDS itu tidak dapat disembuhkan ya, karena virusnya akan ada di dalam tubuh seumur hidup dan hanya bisa dihambat replikasinya atau perbanyakan dirinya dengan minum obat ARV secara teratur setiap hari ya pada jam yang kurang lebih sama. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara pengendalian HIV, maka kita juga harus juga mengendalikan infeksi menular seksual, karena infeksi menular seksual dengan HIV itu berkaitan erat ya. Orang yang terinfeksi HIV dia punya risiko yang tinggi untuk terinfeksi IMS.
Sementara orang yang kena IMS itu juga berisiko terinfeksi HIV sebesar 4 kali ya dibandingkan orang yang tidak IMS. Jadi mengendalikan HIV harus juga dengan mengendalikan IMS. Ya ini saya lewatkan saja teman-teman karena mungkin waktunya juga nggak banyak. Nah, situasi global HIV sebenarnya di negara-negara lain juga ya secara umum terjadi penurunan insiden untuk kasus HIV. Indonesia juga mengalami penurunan insiden itu, hanya saja laju penurunannya itu tidak secepat yang diharapkan. Karena itu HIV tetap jadi masalah di Indonesia ya. Laju penurunannya masih tidak seperti yang diharapkan dan kita masih punya 543.100 orang dengan HIV yang diestimasikan ada di tahun 2020. Sebanyak inilah yang harus kita cari gitu. Kita harus temukan dia, kita harus beri pengobatan dia karena kita mau mencegah terjadinya AIDS ya, terjadinya kondisi yang tidak enak yang tidak bagus buat orang dengan HIV itu, dan juga kita mau mencegah penularan kepada orang lain. Karena itu kita memang harus menemukan 543.100 orang dengan HIV ini. Teman-teman sekalian, kalau diestimasikan ini ya kelompok mana sih yang berisiko tinggi ditemukan kasus HIV di dalamnya, maka kita lihat bahwa yang paling banyak kelompok berisiko tinggi mengalami HIV itu adalah LSL ya, laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Kemudian, nah yang mengagetkan adalah kelompok kedua terbanyak yaitu perempuan populasi umum gitu. Nah, perempuan populasi umum di dalamnya itu ada ibu hamil, kemudian juga ada pasangan dari LSL atau bisa jadi pelanggan dari apa ya? Penasun gitu juga ya. Jadi perempuan populasi umum ini dia bisa terinfeksi HIV karena akibat penularan dari populasi kunci. Populasi kunci tadi wanita pekerja seksual, kemudian LSL, transgender, dan juga penasun. Nah, wanita populasi umum itu terinfeksi dari populasi kunci biasanya. Sayangnya juga di perempuan populasi umum ini mereka karena nggak tahu pasangannya itu terinfeksi HIV, maka dia tidak tahu kalau dia berisiko terinfeksi HIV. Tiba-tiba udah terinfeksi aja, dan sayangnya ketika dia hamil lalu anaknya ikut tertular juga. Nah itu yang paling nggak enaknya dari sini. Karena itu Kementerian Kesehatan perlu mengantisipasi atau melakukan upaya-upaya intervensi supaya estimasi ini di tahun 2025 tidak terjadi gitu loh. Jadi ini kan baru angka estimasi ya. Kita berusaha supaya estimasi ini tidak terjadi dengan berbagai cara. Ini saya lewatkan saja. Kita sekarang penemuan kasusnya masih 66% dari target ya, dari 543.100. Kalau dilihat dari berdasarkan kelompok populasi, jadi memang yang paling banyak LSL, kemudian pasien tuberkulosis itu juga menyumbang angka HIV yang cukup tinggi, karena itu ada kolaborasi antara tuberkulosis dengan HIV. Semua orang yang tuberkulosis harus diperiksa HIV, demikian juga orang yang HIV itu harus diperiksa tuberkulosisnya juga. Lalu kelompok yang juga cukup banyak adalah ibu hamil ya. Karena itu screening HIV pada ibu hamil juga menjadi salah satu prioritas di Kementerian Kesehatan dalam rangka menurunkan kejadian penularan HIV pada anaknya. Target kita adalah tahun 2030 kita mau mengakhiri AIDS, artinya tidak ada kasus baru HIV gitu ya. Boleh ada tapi cuma diperkenankan 7 per 100.000 orang gitu. Jadi hanya bolehnya segitu gitu. Kemudian untuk mencapai ending AIDS yang tidak ada insiden baru, kemudian tidak ada stigma dan diskriminasi, lalu tidak ada kematian terkait dengan HIV,
itu ditetapkan target 95, 95, 95. 95 yang pertama adalah orang dengan HIV tahu statusnya, artinya dia harus diperiksa. Kemudian 95 yang kedua adalah orang dengan HIV dapat obat. 95 yang ketiga adalah orang dengan HIV yang dapat obat tadi virusnya tersupresi. Teman-teman sekalian, ini adalah upaya intervensi yang dilakukan secara garis besar untuk HIV, yaitu dengan jargon STOP ya. STOP itu singkatan dari suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Suluh itu artinya masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai HIV, lalu temukan berarti penemuan, penjangkauan dan penemuan kasus, sehingga orang dengan HIV itu tahu statusnya, kemudian obati berarti orang dengan HIV itu mendapatkan pengobatan. Permasalahan di sini adalah mungkin ketika dia tahu status langsung dikasih obat, dia minum obat, tapi setelah itu loss to follow up-nya itu sangat besar di dalam pengobatan HIV ini, karena macam-macam sebabnya ya, ada orang yang bosan, atau dia merasa sehat, atau dia sudah putus asa dan sebagainya gitu. Jadi karena kan pengobatannya sudah langsung seumur hidup, sehingga kemungkinan orang menjadi putus berobat itu sangat besar. Lalu makanya upaya intervensi yang P-nya di dalam STOP itu adalah pertahankan obatnya seumur hidup itu supaya terjadi supresi virus. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan? Kita biasanya pakai jargon ABCD ya. A itu abstinence, tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko. Kemudian B-nya be faithful, berarti saling ini apa ya? Saling setia dengan pasangan. Maksudnya setia, maksudnya itu ya, saling setia dengan pasangan. Tidak gonta-ganti pasangan. Kemudian C-nya adalah use kondom, pakai kondom secara benar saat melakukan hubungan seksual yang berisiko ya. Kemudian D-nya no drugs, hindari penggunaan narkoba suntik dengan alat suntik yang dipakai secara bergantian. Lalu tambahannya adalah E yang edukasi, membekali diri dengan informasi yang benar tentang HIV/AIDS ya, yang bisa diperoleh di berbagai sumber informasi termasuk di layanan kesehatan terdekat. Berikutnya adalah informasi dasar tentang hepatitis dan infeksi saluran pencernaan. Teman-teman sekalian, ini adalah penyakit infeksi saluran pencernaan yang menjadi prioritas di Kementerian Kesehatan, yaitu hepatitis A dan E, kemudian diare, tifoid, dan juga HFMD, penyakit hand, foot, and mouth disease ya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan seperti yang ada di layar ini. Saya sih nggak mau membahas satu-satu ya, tapi kalau kita bicara soal promosi dan preventif, maka menghidupkan, memperluas implementasi kampus sehat di semua kampus itu adalah hal yang sangat punya daya ungkit yang besar ya dalam mencegah infeksi saluran pencernaan melalui kegiatan promotif dan preventif. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara data tentang apa sih faktor risiko terjadinya penyakit infeksi saluran pencernaan yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, ini adalah beberapa faktor risiko. Nah, saya menyampaikan tentang faktor risiko ini artinya kita agar kita dapat informasi itu, kemudian kita berperan untuk bisa menghindari menghindari kejadian ini, gitu, menghindari tingginya prevalensi. Dan menciptakan lingkungan yang bisa mendukung buang air besar di jamban. Lalu faktor risiko lainnya lagi adalah saluran air besi, di mana capaian kita untuk pemakaian air lebih besar atau sama dengan 100 liter per orang per hari, yang berarti itu menunjukkan akses yang optimal untuk air bersih, baru 46,5%. Berikutnya adalah penanganan tinja pada balita, lalu status gizi ini sangat mempengaruhi juga untuk penyakit
infeksi saluran pencernaan ya. Lalu perilaku cuci tangan dengan benar, di mana kita berarti baru separuh nih orang yang melakukan cuci tangan dengan benar. Tapi saya rasa ini kan Riskesdas tahun 2018 ya, mestinya dengan adanya pandemi, ketika kita diedukasi untuk melakukan cuci tangan baik dan benar, mestinya sih angkanya udah naik sekarang ya. Saya lewatkan saja ini ya. Lalu masuk ke peran warga kampus sehat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung ya. Tadi yang tuberkulosis, kemudian HIV, lalu diare, hepatitis dan HFMD, termasuk tifoid juga. Yang pertama adalah berperilaku cerdik. Teman-teman di PTM pasti dengan gencar mengampanyekan perilaku cerdik ini ya. Cerdik ini sebagai singkatan cek kesehatan secara rutin, lalu enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan juga kelola stres. Apalagi harus yang bisa dilakukan oleh warga kampus sehat? Warga kampus sehat harusnya juga berperan sebagai penggiat Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 ya tentang Germas, di mana di situ diamanatkan untuk melakukan 6 hal ya. Yang pertama meningkatkan aktivitas fisik, lalu meningkatkan perilaku hidup sehat, menyediakan pangan sehat. Berarti kalau kita bicara kampus sehat, kantin-kantin yang ada di kampus harusnya juga menyediakan pangan sehat ya, yang memungkinkan orang yang mengonsumsinya itu terbebas dari penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Lalu meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit, meningkatkan kualitas lingkungan, artinya lingkungan kampus harusnya menjadi contoh lingkungan sehat bagi masyarakat sekitarnya. Itu sebenarnya pesan yang harus diusung oleh teman-teman warga kampus sehat ya. Termasuk di situ adalah menciptakan lingkungan yang tadi bebas asap rokok sudah dibahas pada pembicara terdahulu. Lalu meningkatkan edukasi hidup sehat. Edukasi hidup sehat tentu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, lalu lingkungan kampus dan juga masyarakat di sekitar kampus. Teman-teman sekalian, akan sangat baik kalau setiap kita itu menjadi agent of change, yaitu menjadi agen perubahan dengan menjadi panutan bagi orang lain untuk hidup sehat. Berkomitmen melawan penyebaran penyakit menular, sebenarnya penyakit menular dan juga penyakit tidak menular ya, dan membagi informasi seputar penyakit dan cara pencegahannya ya yang benar kepada orang-orang di sekitarnya, bisa melalui media sosial, karena sekarang media sosial adalah satu media yang cukup efektif di dalam menyampaikan informasi-informasi ya, melalui konten-konten yang menarik pastinya. Teman-teman sekalian, zaman sekarang tuh kita nggak usah baper-baperan ya, mendingan berperan deh mengedukasi masyarakat melalui media sosial kita untuk pencegahan berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau menghabiskan terlalu banyak waktu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ria, Mbak Resi ya. Terima kasih Bu Ratna atas paparannya. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Sebenarnya materi untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular ini sangat penting kita ketahui bersama, karena ini menjadi materi-materi mungkin yang bisa kita fokuskan dalam perubahan perilaku. Nanti materi-materi ini mungkin bisa disampaikan, nanti bisa di mading, di media sosialnya, di website, atau bahasan ini bisa kita sampaikan di seminar-seminar umum di perkuliahan. Silakan Bapak dan Ibu. Bisa raise hand langsung, menyampaikan pertanyaan, atau bisa disampaikan di kolom komentar.
Atau sudah jelas semua yang disampaikan oleh Ibu Ratna? Nah, mungkin mewakili dari teman-teman dari Udayana, Bu, mengenai tuberkulosis ini kan kasusnya lumayan banyak. Apakah ada screening yang bisa dilakukan oleh populasi, artinya oleh kader atau oleh awam terlatih? Suara saya bisa terdengar ya, Bu ya? Kedengeran Mbak Nia. Soalnya nggak ada respon jadinya takut itu ya Mbak. Terdengar bisa. Ayo Bu, silakan, mumpung ada ahlinya nih narasumber kita mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit menular, mungkin terkait COVID juga bisa ditanyakan, apa sih yang harus dilakukan, porsinya kampus nih dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, apa saja. Oke, sepertinya sudah jelas sekali Bu Ratna. Mungkin sesi dari pencegahan dan pengendalian penyakit menular sudah bisa kita sudahi mungkin karena sudah jelas sekali dari paparan Bu Ratna. Bu Ria, mungkin ada yang saya tanyakan, Bu Ria. Iya, silakan Bu Niputu Dian Saryani. Terima kasih Bu Ria, terima kasih Bu Ratna, paparannya sangat menarik. Ini mungkin pertama saya menanyakan masalah pribadi dulu ya di ini yang sering saya alami ya. Saya ya sering mengalami sering kena penyakit pencernaan ya, mungkin agak sensitif ya perut saya. Nah itu dan akibatnya saya kalau kemana-mana saya lebih sering membawa makanan sendiri dari rumah. Nah itu, nah mungkin untuk kan kita nggak tahu ya bagaimana seharusnya untuk mencegah ya penyakit seperti diare seperti itu ya. Kadang kita kalau keluar kan kita tidak bisa mencegah. Kadang kalau kita tidak bisa membawa makanan sendiri, nah seperti itu. Nah mungkin itu apa tips-tipsnya? Mungkin itu pertama, itu masalah saya pribadi. Mungkin yang kedua, mungkin kalau di kampus sebaiknya bagaimana kita cara mengelola sehingga kita bisa menyediakan makanan yang sehat bagi sivitas akademika, baik mahasiswa ataupun mungkin juga dosen dan juga pegawai itu semua yang ada di kampus. Kemudian yang kedua, nah untuk mencegah HIV/AIDS. Nah di satu sisi kan kita menganjurkan untuk kita semua beraktivitas seks yang sehat ya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kita kan menganjurkan untuk menggunakan penggunaan kondom bagi yang melakukan aktivitas seksual. Nah, jika itu kita melakukannya pada ya mahasiswa atau untuk mengedukasi mahasiswa, di sisi lain kan kita di ranah agama kita sepertinya anjurkan memberikan peluang untuk melakukan seks bebas, tapi di satu sisi kita menginginkan bahwa jikalau dilakukan seks bebas tanpa menggunakan kondom itu akan menimbulkan risiko kenanya penyakit HIV seperti itu. Mungkin seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu Putu atas pertanyaannya, lumayan banyak ya. Jadi tentang diare atau pencegahan penyakit infeksi saluran pencernaan dulu barangkali ya Bu.
tentu itu sangat terkait erat dengan higiene dan sanitasi. Higiene itu artinya kesehatan diri kita ya, kebersihan diri kita. Kemudian sanitasi itu artinya kebersihan atau kesehatan lingkungan. Ketika kita mau mencegah terjadinya infeksi saluran pencernaan, berarti higiene kita bagus dulu. Jadi tadi yang Ibu sampaikan bahwa membawa makanan sendiri itu kan bagian dari higiene. Kita memastikan bahwa makanan yang kita bawa itu pasti diolah dengan cara yang higienis gitu ya, sehingga tidak berisiko terkontaminasi dengan mikroorganisme penyebab penyakit saluran cerna gitu kan ya Bu. Nah, akan sangat lengkap lagi kalau higiene kita yang kita lakukan secara individu, secara pribadi-pribadi itu juga didukung dengan terwujudnya lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih yang merupakan hasil dari kerja bersama gitu. Jadi bersama dengan orang lain kita menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Karena itu tadi kalau misalnya di kampus kita bicara tentang kampus sehat, pastinya kampus sehat kalau mau membuat warga kampusnya itu sehat, tentu juga antara lain menyediakan mengusahakan agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat di kampusnya gitu. Jadi itu menjadi bagian yang saling melengkapi dengan usaha individu dalam higiene ya, dalam menjaga kebersihan diri. Seperti itu sih barangkali untuk yang pencegahan infeksi saluran cerna tadi. Lalu yang terkait dengan HIV ya Bu ya. Tentang HIV itu tadi pertanyaan kedua apa ya tentang HIV-nya? Pertanyaan keduanya? Ya. Yang ketiga kan tentang pencegahan dengan kondom ya. Kalau yang kedua tentang apa tadi ya Bu? Saya lupa. Ini Bu, kalau mungkin untuk apa ya, di samping kita makan makanan yang sehat, kadang kalau kita kadang memang sering sudah mengusahakan makanan yang sehat, tapi kadang sensitivitas tiap orang itu kan beda-beda gitu. Oke, ya itu masih tadi yang ISP ya Bu. Intinya sih kalau urusan ke saluran cernanya masing-masing pastinya bisa dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan ya Bu, karena tentu harus dilihat dulu secara individu apakah ada kelainan-kelainan anatomi misalnya, atau ada kelainan-kelainan fungsional di saluran cerna yang menyebabkan terjadinya gangguan atau Ibu menyebutnya sebagai sensitif terhadap makanan tertentu gitu ya. Jadi itu bisa dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Yang terkait dengan tadi pencegahan HIV, Ibu, pencegahan HIV kan tadi ABCDE ya, abstinence artinya setia pada tidak melakukan perilaku yang berisiko ya, seks yang berisiko. Kemudian be faithful, setia pada pasangan, tidak gonta-ganti pasangan, itu yang kita selalu edukasikan. Kemudian yang C, nah menggunakan kondom untuk orang-orang yang melakukan kegiatan seksual yang berisiko. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang pencegahan itu kan levelnya juga macam-macam ya Bu ya, ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder gitu kan ya. Kalau pencegahan yang primer sekali itu sebenarnya kan melakukan kita menjauhi hubungan seksual berisiko, itu udah pencegahan yang paling utama tuh sebenarnya kan ya. Dengan mencegah perilaku seks yang berisiko udah sebagian besar dari risiko penularan HIV udah kita bisa hindari itu kan ya, seperti itu. Tapi ada juga kelompok orang yang memang dia belum bisa meninggalkan perilaku berisiko, perilaku seks yang berisiko gitu. Dan orang-orang ini adalah hidden populasi misalnya ya, populasi yang tersembunyi seperti LSL gitu. Mereka kan nggak akan declare bahwa saya adalah laki-laki yang suka dengan laki-laki gitu ya. Bahkan seorang LSL itu bisa punya istri gitu. Nah, jadi dia punya pasangan dengan laki-laki lain, tapi dia di rumah juga punya istri.
Nah, itu sebenarnya yang kita sasar dalam menggunakan kondom ini. Jadi edukasi penggunaan kondom pada kalau melakukan hubungan seks yang berisiko itu tidak secara umum untuk sasaran orang banyak, sebenarnya nggak seperti itu, tapi lebih pada orang-orang yang memang punya perilaku seksual yang berisiko. Ketika kita mengedukasi remaja-remaja ya untuk pencegahan ini, maka yang kita tekankan utama adalah menghindari perilaku seksual yang berisiko. Itu yang kita hindari dulu. Kita edukasi dulu, yang pertama itu dulu. Nanti berikutnya bagi remaja yang dia terinfeksi HIV atau terinfeksi IMS ya, infeksi menular seksual, baru kemudian kita kasih edukasi lagi tentang penggunaan kondom gitu kan. Jadi memang dia dibuatnya paket lengkapnya seperti itu, tapi sasarannya kan sebenarnya beda-beda gitu. Jadi nanti jangan sampai kita juga bicara ke sekolah-sekolah misalnya gitu, atau di warga kampus, mahasiswa-mahasiswa baru masuk itu, terus kita edukasi jangan pakai kondom kan, nanti ininya lain lagi nih, penerimaannya lain lagi gitu. Gunakan kondom misalnya, bukan jangan pakai kondom, tapi gunakan kondom misalnya kan, nanti kesannya kayak kita mengedukasi untuk mereka berperilaku seks bebas lalu pakai kondom untuk menghindari penularan, kan nggak seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi sasarannya memang kita pilih lagi. Kalau yang A, B, C, D, E itu adalah paket lengkap untuk pencegahan, tapi nanti sasarannya akan beda-beda. Gitu barangkali Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Masih ada tanggapan Bu Ibu? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih. Bu Ratna, ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Bagaimana SOP kalau mau kuliah offline? Nah, kalau panduan prokes sudah cukup jelas, tapi detail persiapan dan fasilitas yang harus disediakan kampus seperti apa? Silakan Bu Ratna. Mau itu ya kuliah yang offline ya. Nah, oke, kuliah offline. Yang kita takutin kan penyebaran COVID gitu kan ya. Penyebaran COVID itu bisa kita cegah dengan, sekarang yang utamanya kan dua hal ya, yang katanya dua sejoli itu, vaksin dan masker. Ya. Dua sejoli itu artinya kita divaksin dulu semuanya dengan dosis yang lengkap. Kemudian protokol kesehatannya dijaga gitu. Protokol kesehatannya pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Pokoknya yang protokol kesehatan yang kita kenal selama ini diedukasikan secara gencar oleh pemerintah. Kalau itu sudah dilakukan, mestinya sih risiko penularannya kecil gitu ya. Mestinya sih risiko penularan kecil. Termasuk di dalam protokol kesehatan ini adalah tidak hanya yang sifatnya pribadi ya. Sifatnya pribadi kayak cuci tangan, pakai masker, itu kan sifatnya pribadi. Tapi protokol kesehatan yang sifatnya institusi itu misalnya menyediakan ruangan yang tidak sempit, maksudnya bukan berarti ruangannya diperbesar, tapi kalau ruangannya adanya luasnya segitu, artinya orang yang di dalamnya yang harus disesuaikan supaya tidak terlalu padat, sehingga kondisi bisa berjarak 1 meter minimal itu bisa tercapai gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana dengan sirkulasi udaranya? Karena ruangan yang sirkulasi udaranya kurang tentu juga akan meningkatkan risiko penularan. Itu kalau kita bicara protokol kesehatan dari yang berbasis institusinya ya, berbasis tempat gitu. Gitu. Jadi saya rasa sih kalau itu semua dipenuhi dan situasi COVID-nya juga tidak lagi peak gitu ya, saya rasa sih aman sebenarnya ya, aman asal semuanya bisa yakin menerapkan protokol kesehatan untuk dirinya dan juga lingkungan kampus menyediakan sarana prasarana untuk terjadinya protokol kesehatan yang benar. Gitu. Seperti itu barangkali. Tapi kalau kalau kemudian ada peningkatan kasus yang banyak seperti yang kita alami beberapa waktu yang lalu ya, jadi yang kita sebut sebagai gelombang kedua, kalau nanti terjadi gelombang ketiga, tentu
bukan berarti yang saya sampaikan tadi bahwa saya setuju pada saat gelombang ketiga nanti kampusnya itu kuliahnya offline, enggak juga gitu ya. Itu sangat situasional. Kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya. Dan itu bisa sangat berubah-ubah gitu ya. Coba aja kalau PPKM itu kan 14 hari gitu kan ya, karena memang situasinya bisa jadi berubah sama sekali. Begitu Mbak Nia. Terima kasih Bu Ratna. Satu lagi pertanyaan sebelum kita istirahat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Karisma Sukma. Izin bertanya, bagaimana pandangan Ibu terkait stigma di masyarakat yang dapat berkontribusi terhadap enggannya seseorang yang berisiko untuk memeriksakan diri atau berobat? Mungkin bisa dibagikan pengalaman bagaimana terkait dengan promosi kesehatan. Nah, ya betul, Mbak Karisma, stigma dan diskriminasi itu kan adalah dua hal yang akan kita coba hilangkan ya di tahun 2030. Jadi kita ini sekarang mau berusaha keras untuk menurunkan stigma dan diskriminasi supaya itu menjadi zero di tahun 2030. Karena memang benar Bu, Mbak Karisma ya, bahwa adanya stigma dan diskriminasi itu bisa membuat orang dengan HIV itu menjadi enggan untuk memeriksakan diri, dan lebih jauh kalau dia terkonfirmasi positif itu dia enggan untuk berobat. Karena itu bagian yang kita edukasi adalah dari dua sisi. Dari sisi pemberi layanan juga kita edukasi agar mereka memberikan layanan kesehatan yang kita menyebutnya normalisasi layanan kesehatan. Artinya orang dengan HIV ya sebenarnya kan sama dengan penyakit yang lain gitu. Tidak ada yang aneh dengan orang dengan HIV. Orang dengan HIV adalah orang yang terinfeksi suatu penyakit yang harus ditolong gitu. Nah, kira-kira seperti itu kalau dari sisi pemberi layanan. Lalu dari sisi penerima layanan, kadang-kadang juga ada namanya self stigma, ya. Jadi dirinya sendiri menstigma bahwa saya kena HIV gitu, saya berarti orang yang gimana gitu. Saya berisiko menularkan ke orang. Jadi dia menstigma dirinya sendiri. Nah itu juga yang kita coba hilangkan. Jadi baik stigma yang diberikan oleh orang lain maupun stigma dari dirinya sendiri itu yang kita coba hilangkan dengan mengedukasi semua pihak nih, dua pihak, pemberi layanan dan penyedia atau pemberi layanan dan juga penerima layanan untuk bisa menghilangkan stigma dan juga diskriminasi. Tapi teman-teman orang dengan HIV itu juga perlu tahu ininya juga ya, maksud saya ketika jadi jangan menganggap itu sebuah stigma kalau terhadap suatu hal yang berlaku umum gitu. Misalnya gini, ini di puskesmas ya pasiennya lagi banyak nih. Kadang-kadang kan tenaga kesehatan agak-agak mulai udah bertanduk ya, jutek gitu ya. Tapi dia juteknya juga ke semua orang gitu sebenarnya, bukan hanya ke orang dengan HIV-nya ya. Dia juteknya ke semua orang karena saat itu mungkin lagi hektik, dia capek dan sebagainya. Nah, orang dengan HIV-nya itu jangan menganggap itu stigma karena sebenarnya situasi itu terjadinya kepada semua orang yang ada di situ pada hari itu, gitu kan misalnya ya. Jadi jangan dianggap sebagai stigma bagi dirinya saja gitu. Jadi mungkin batasan antara yang disebut stigma itu apa sih, yang disebut diskriminasi itu apa sih, itu juga harus kita perjelas juga nih ya, sehingga teman-teman di layanan juga akan menghindari, tidak akan melewati batas itu. Kalau sudah tahu, oh ini stigma nih, kita jangan melakukan itu, atau ini diskriminasi, kita jangan melakukan itu. Jadi teman-teman di layanan juga tahu, teman-teman ODIF-nya juga paham bahwa oh yang perlakuan yang saya terima itu bukan diskriminasi karena semua juga dapat perlakuan itu misalnya. Atau kalau memang hanya dia sendiri, nah itu diskriminasi memang, dan dia bisa melaporkan itu ya. Sekarang kan ada aplikasi yang baru
baru diluncurkan nih, namanya Delila. Delila itu D-nya apa ya, saya lupa. Deteksi, lihat, dan laporkan ya, apa ya? Pokoknya Delila. Dia aplikasi untuk pelaporan bagi orang siapapun untuk melaporkan kejadian diskriminasi yang dia rasa mungkin yang dialami gitu ya. Nanti baru dicek kan beneran dia diskriminasi kah, atau beneran dia mendapatkan stigma kah, dan sebagainya. Itu Delila itu untuk perempuan sih memang ya sebenarnya, karena kelompok yang sering mendapatkan stigma dan diskriminasi, yang rentan ya, maksudnya yang rentan untuk mendapatkan stigma dan diskriminasi itu adalah kelompok perempuan biasanya, karena perempuan itu ya kalau di kita masih menjadi kelompok yang memang lemah ya gitu, posisinya lemah gitu. Jadinya memang aplikasi itu diluncurkan untuk perempuan. Namanya Delila. Sebentar, saya punya catatannya loh. Delila itu adalah dengar, lindungi, dan laporkan. Jadi dia merupakan sistem data pelaporan online kekerasan terhadap perempuan dengan HIV. Seperti itu mungkin mudah-mudahan menjawab ya Mbak Karisma Sukmayanti. Terima kasih Bu Ratna. Berhubung waktu kita sudah menunjukkan hampir jam 12, mungkin kita akan memasuki jam istirahat. Jadi terima kasih kepada Bu Ratna sudah berbagi informasi kepada kita semua. Semoga bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Mungkin kita berikan aplaus dulu buat Bu Ratna atas paparannya. Terima kasih Mbak Nia, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ratna. Baik Bapak dan Ibu, kita akan istirahat selama kurang lebih 1 jam. Nanti kita akan masuk lagi di jam 1 WIB ya Pak dan Ibu. Link yang untuk masuk kita masih sama, nanti kita akan diarahkan masuk ke room utama. Nanti di room utama, Bapak Ibu bisa pilih di breakout room-nya untuk masuk lagi ke kelasnya Udayana. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat beristirahat.